Keluarganya orang tuanya Winda ini sangat drastis. Yang tadinya biasa-biasa sekarang tumbuh usahanya. Dia usahanya barang kelontong, gula, beras, dan semua kebutuhan sehari-hari. Sampai-sampai mempunyai gudang yang besar. Beberapa mobil truk dia punya, yang awalnya sama sekali nggak punya. Itu bibinya, adiknya, ibunya Winda meninggal. Nah, ini desas-desus dari warga setempat, katanya terkena wadal. Yang tragisnya lagi, tiba-tiba adiknya Winda, Siwati ini ternyata meninggal dalam posisi gantung diri. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa istrinya sedang ditubuhin oleh makhluk-makhluk astral ya. Ada nggak pelaku pesugihan yang abadi, Kang Det? Yang lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Terima kasih Anda masih mendukung channel kami Malam Mencekam. Semoga Anda mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilindungi serta dilimpahkan rezeki ya. Sobat MM, malam hari ini sebelum Anda tidur ada baiknya mendengarkan kisah dari Kang Idot. Siapa yang belum kenal Kang Idot pasti semuanya sudah tahu ya. Videonya yang ini wah banyak di atas, silahkan ditonton saja. Kang Idot adalah seorang praktisi energi supranatural ya, yang berkecimpung di dunia energi dan mengobati banyak orang, menolong orang yang mendapatkan gangguan-gangguan seperti santet dan lainnya ya. Sampai bahkan dari luar negeri sudah banyak yang menghubungi Kang Idot. Wah, bukan promosi nih Kang Idot nih, bukan nih. Ini hanya sekedar info saja. Kang Idot, apa kesibukan sekarang? Masih di konten. Masih di konten ya. Channelnya? Channelnya Mengulas Malam. Mengulas Malam. Uploadnya setiap hari apa? Setiap ya seminggu 2 kali sementara. Seminggu 2 kali ya. Nah, Sobat MM jangan lupa untuk menonton kisah-kisah Kang Idot dan Kibayan di channel Mengulas Malam yang upload seminggu 2 kali. Di sana akan banyak Anda ketahui tentang sepak terjang dari Kang Idot ya. Nah, hari ini Kang Idot akan bercerita kepada kita tentang pengalaman pengobatan yang diminta oleh salah satu subscriber Malam Mencekam di tahun ini. Jadi subscriber kita namanya siapa? Samarkan aja lah. Namanya saya samarin, namanya Winda. Nah, Winda ini mengalami gangguan goib ya. Iya. Akibat bekas dari ibunya ya, yang melakukan pesugihan di Alas Roban. Pesugihan apa namanya? Buto Ijo. Buto Ijo. Nah, ini kisahnya sangat menarik sekali. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Yang katanya sampai diperkosa oleh 10 jin setiap hari. Itu betul? Iya. Selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Luar biasa ya. Baiklah, kita akan ke Kang Idot dan langsung mendengarkan kisahnya. Jangan skip sampai habis dan baru komentar. Oke? Silakan Kang Idot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya ketika kami kumpul-kumpul di tahun 2022 ya, baru-baru ini
di sekitar tahun ini. Ya, sekitar bulan Maret. Kami semua ada di base camp di studio. Malam itu juga tiba-tiba ada yang kontak melalui telepon ya. Yaitu subscriber dari konten kami di Mengulas Malam. Setelah saya nerima telepon dari subscriber tersebut, ternyata dia seorang perempuan. Dia sebut aja nama samarannya Winda. Jadi Winda mengeluh kepada kami setelah dia beberapa kali melihat video kami di Mengulas Malam. Dia minta solusi tadinya bahwa Winda tersebut sudah disetubui oleh jin, oleh makhluk-makhluk astral selama 10 tahun. Sampai semua kegiatan usaha-usaha suaminya juga hancur gitu. Nah, setelah saya mendengar cerita dari subscriber tersebut melalui telepon, saya rasa mungkin ini tidak lengkap ya. Gimana Bu, baiknya kalau kita datang ke rumah Ibu untuk lebih jelasnya. Syukur-syukur kami mendapat cerita dan informasi untuk dibikin suatu video. Kira-kira Ibu bersedia enggak? Nah, Ibu Winda menjawab dia bersedia katanya dengan senang hati. Yang penting Ibu Winda mendapat solusi dari saya. Setelah menentukan waktu yang ditentukan untuk kita berkunjung ke rumah Ibu Winda, akhirnya esok harinya saya bersama teman-teman yang ada di studio sepakat untuk mendatangi rumah Ibu Winda, ya kurang lebih sekitar 80 km lah dari rumah kami. Kita berangkat waktu itu beserta 3 orang ya, satu kru yang dia membawa kamera, Kibayan dan saya. Perjalanan memang tidak terlalu lama, kurang lebih 1 jam lah. Akhirnya saya sampai di rumah Ibu Winda itu sekitar pukul 7 malam. Waktu itu hari Sabtu. Alhamdulillah bapaknya, suaminya Ibu Winda, sebut saja namanya Pak Iwan, sudah menjemput kami di halaman. Kami dipersilakan masuk. Setelah ngobrol-ngobrol yang pada awal kita berbicara di telepon memang kurang banyak informasi ya. Jadi di situ kami mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, akhirnya Ibu Winda bercerita kepada kami mengenai penyebab daripada disetubuhinya Ibu Winda oleh makhluk halus ini selama 10 tahun. Bahkan secara ringkas Ibu Winda juga sudah mengadakan pengobatan puluhan kiai dan puluhan paranormal, dan hasilnya semuanya sangat mengecewakan. Akhirnya Ibu Winda bercerita kepada kami supaya saya juga mengetahui kronologi yang jelasnya. Ibu Winda menceritakan dari awal mulanya kenapa dia diperkosa oleh makhluk-makhluk astral tersebut. Ketika Winda masih usia di sekitar 15 tahun, waktu itu masih SMP, dan Winda juga punya adik namanya Wati, dia dibawa ibunya untuk pergi ke salah satu tempat yang memang suaminya tidak tahu. Nah, karena mungkin ibunya Winda ini sebagai alasan membawa anaknya untuk dia berpergian sampai bermalam.
Jadi supaya suaminya tidak curiga, akhirnya berangkatlah Winda, Wati, adiknya dengan ibunya ke salah satu tempat diperkirakan di sekitar Alas Roban. Disitulah ibunya Winda itu bertemu salah seorang yang disebut Kuncen. Setelah dia menyiapkan semua persyaratannya, waktu itu Winda juga bertanya-tanya katanya. Dia tidak paham banget ibunya mau apa. Tapi setelah semua ritual-ritual dia dilakukan, selang beberapa bulan setelah ritual itu selesai, ternyata perubahan dari ekonomi keluarganya, orang tuanya Winda ini sangat drastis. Yang tadinya biasa-biasa, sekarang tumbuh usahanya. Bahkan secara cepat sekali, hanya beberapa tahun dia sudah memiliki gudang. Nah, kebetulan di sini orang tua Winda itu dia usahanya barang kelontong. Termasuk juga ada gula, beras dan semua kebutuhan sehari-hari. Sampai bapak dan ibunya Winda ini mempunyai gudang yang besar. Beberapa mobil truk dia punya, yang awalnya sama sekali nggak punya. Kemudian toko-toko, kios sudah dia beli beberapa buah. Nah, akhirnya bapaknya Winda ini merasa heran. Kenapa kok usaha yang biasa-biasa saja hasilnya luar biasa? Sepertinya bapaknya curiga terhadap istrinya. Nah, kebetulan kata Winda, ibunya itu dalam mengadakan pesugihan, dia sembunyi-sembunyi, tidak sepengetahuan suaminya. Nah, disitulah Winda dan adiknya merasa mengalami suatu kejayaan. Yang tadinya memang keluarga sederhana, sekarang semua sudah masing-masing mempunyai motor, walaupun usianya masih sangat belia. Singkat cerita, setelah Winda usia 20 tahun, 5 tahun berarti berjalan penyupangan tersebut, itu bibinya, adiknya, ibunya Winda meninggal. Nah, ini desas-desus dari warga setempat, katanya terkena wadal dari pesugihan. Nah, memang cerita-cerita masyarakat di situ sudah mulai mengarah kepada ibunya Winda. Sampai suaminya merasa curiga. Namun kembali, ibunya Winda selalu mengelak. Dan yang tragisnya, suaminya ibu Winda jatuh sakit. Akhirnya juga meninggal. Nah, selang kemudian ibunya Winda yang melakukan pesugihannya juga akhirnya meninggal. Nah, disitulah Winda dengan adiknya mengelola usaha yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nah, usaha yang dilakukan oleh Winda dan Wati ternyata tidak seberhasil yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Perlahan-lahan usahanya mulai ambruk. Nah, di situ Winda menjelang remaja, kebetulan dia berkenalan dengan salah satu pemuda desanya, sebut aja namanya Yanto. Si Yanto itu sebetulnya anak kepala desa. Dia sangat menyukai sekali Winda. Nah, hubungan dia sudah berjalan 1 tahun. Bahkan Yanto selalu menikmati hasil dari kekayaan Winda. Akhirnya dalam waktu 2 tahun semua kekayaan itu habis. Yang tragisnya lagi, tiba-tiba adiknya Winda, si Wati ini ternyata meninggal dalam posisi gantung diri.
Itu Winda sangat terkejut. Nggak tahu penyebabnya apa Winda waktu itu. Dia bertanya-tanya, padahal semua kekayaan sudah ada ditinggalkan. Istilahnya sih tinggal menikmatin hasil yang dari orang tua. Namun kejadiannya kok sangat drastis. Dia gantung diri di dalam rumah. Itu Winda bercerita terakhir. Nah, berawal dari perkenalan Winda dengan Yanto, anak kepala desa, yang memang sudah terjalin hubungan asmara yang sudah menentukan waktu pernikahannya kurang lebih 2 bulan lagi. Ternyata Yanto meninggal dalam sebuah kecelakaan. Kecelakaan tunggal lah, menggunakan sepeda motor, dia terjatuh. Nah, disitulah mulai Winda merasa terpukul, di mana kekayaan peninggalan orang tuanya juga tidak bisa melihara, habis dengan cepat. Nah, orang yang dicintainya meninggal secara mendadak. Hampir waktu-waktu Winda disibukkan dengan kesedihan. Dia hanya menyendiri di kamar gitu, berhari-hari. Bahkan saudaranya, bibinya yang lain juga mengingatkan agar cobalah Winda bangkit lagi. Toh banyak laki-laki yang menyukai dia, bukan cuma Yanto. Namun entah kenapa Winda ini belum bisa membuka hatinya. Bahkan kerap kali Winda itu berziarah ke makam Yanto ini pada malam hari. Entah apa yang dia pikirkan. Padahal untuk seorang wanita kalau malam hari berziarah ke makam sebetulnya kan takut ya. Tapi bagi Winda berbeda. Nah, singkat cerita, setelah meninggalnya Yanto, 3 bulan setelah meninggalnya Yanto, waktu itu di malam Kamis Legi, Winda sedang tidur malam di kamarnya. Tiba-tiba Winda dikagetkan oleh satu sosok yang membelai tubuhnya dia. Dari mulai kepala, rambut, sampai pinggang. Sampai karena memang sosok ini mengeluarkan getaran yang sangat hebat bagi tubuh Winda, Winda akhirnya terbangun. Tepat sekitar jam 12 malam. Karena kagetnya Winda terbangun, dia terbelalak matanya. Melihat sosok di depannya itu tunangannya, yaitu Yanto. Ada perasaan takut, terkejut melihat kok Yanto sudah 3 bulan meninggal, kok hadir di kamar saya. Tapi karena memang kerinduan dia yang selama ini belum terobati, ya terpaksa dia tidak mau tahu. Maka disitulah terjadi awal hubungan intim antara sosok yang menyerupai Yanto dengan Winda. Bahkan Winda menutup mata, entah itu siapalah. Yang penting hatinya yang beban yang penuh duka ini terlampiaskan. Nah, disitulah awal pertama Winda mengadakan hubungan dengan sosok yang menyerupai Yanto. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, ternyata sosok tersebut hadir. Waktu itu Winda belum respon. Masih pikirannya penuh dengan sensasi, dengan kerinduan terhadap tunangannya yang meninggal. Maka dia menerima apa adanya. Namun dari tahun ke tahun, tubuh Winda itu semakin kurus. Nah, itu dirasakan oleh saudaranya. Kebetulan bibi dari ibunya masih ada sebelah rumahnya. Dia mengamatin posisi Winda ini sangat aneh. Akhirnya karena merasa bibinya juga bertanggung jawab,
Akhirnya Winda dipertemukan oleh seorang ustadz yang kebetulan masih saudaranya dari suami bibinya. Ketika ustadz tersebut, sebut saja namanya Ustadz Wibowo ya, hadir di rumah bibinya dan bertemu dengan Winda, ustadz tersebut kaget karena sebetulnya ustadz tersebut mempunyai sisi-sisi spiritual. Terjadilah benturan sampai-sampai ustadz tersebut melihat mata Winda yang penuh dengan kekuatan gelap. Dia menyarankan agar Winda cepat ditanganin. Karena apa? Ustadz Wibowo sudah mendeteksi mungkin dia tidak sanggup. Akhirnya apa? Setelah menyarankan ke bibinya, Winda awalnya merasa bahwa dirinya sudah menemukan sisi-sisi kenyamanannya dengan Yanto tersebut. Tapi sebetulnya menurut Ustadz Wibowo, bahwa yang menyerupai Yanto itu bukanlah sosok Yanto. Ternyata itu adalah buta ijo. Jadi sesuatu makhluk yang dulu pernah dipelihara oleh ibunya Winda dari hasil pesugihan. Nah, barulah setelah mengetahui hal tersebut, Winda merasa takut, merasa menyesal. Ya bagaimanapun akal dia juga bergerak. Usia sudah semakin banyak, bagaimana dia mencari pasangan. Karena sosok buta ijo yang menyerupai Yanto ini selalu menggagalkan orang-orang yang mau dekat dengan Winda. Nah, di mana kemudian Winda mulai tersadarkan diri bahwa sosok Yanto itu bukanlah sosok Yanto yang sesungguhnya, maka Winda dengan bibinya mulai ikhtiar. Bahkan karena seringnya persetubuhan tersebut dengan makhluk buta ijo tersebut, akhirnya untuk berikut-berikutnya bukan lagi persetubuhan yang nyaman, tapi menjadi suatu pemerkosaan. Di mana Winda sedang tidur, maka makhluk buta ijo itu langsung menindihin. Dan jelas itu membawa dampak psikis dan fisik. Pada saat itu juga di mana itu disetubuhin oleh makhluk tersebut, maka Winda itu sakit selama seminggu alat vitalnya. Nah, disitulah Winda mulai sadar bahwa dirinya ini sudah salah dalam menilai sosok-sosok orang yang menyerupai Yanto tersebut. Maka kemudian Winda diikhtiari lagi dari satu kiai ke kiai lain, bahkan ke paranormal, bahkan ke dukun, saking pengennya dia sembuh dari penderitaan pemerkosaan tersebut. Namun yang jadi fatal, di mana dia kemudian diobatin oleh seseorang yang memang mempunyai kodam, bukan satu lagi yang sekarang yang memperkosa. Bahkan kodam-kodam yang tadinya untuk menaklukkan buta ijo tersebut itu dikalahkan oleh buta ijo. Bahkan diberikan untuk menikmati tubuh Winda. Dari mulai 2 makhluk, 3 makhluk, 4 makhluk, bahkan sempat dalam satu malam itu dia disetubuhin langsung 10 makhluk halus. Hingga dia sakit selama 1 minggu. Sempat juga Winda itu kemudian berikhtiar di daerah Jawa Tengah. Katanya ada seorang paranormal yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan dia. Namun kembali dia bercerita
kepada saya setelah dia datang di sana dengan menyediakan uang tertentu sebagai mahar. Ternyata apa? Winda diperkosa lagi oleh paranormal tersebut. Dengan alasan kalau Winda sudah disetubuhin oleh paranormal, kemungkinan makhluk-makhluk halus ini sudah tidak mau lagi. Tapi hasilnya apa? Masih saja terjadi. Jadi sudah uang dia keluar, bahkan harga diri dia direnggut juga. Saya mendengar itu sampai saya ngerasa terharu sekali. Setelah Ibu Winda kemudian usia 25 tahun, semua usaha ikhtiar dia sudah lakukan, sampai semua kekayaannya itu habis. Mobil dijual, ruko dijual, bahkan rumah-rumah yang ada di sekitar situ yang hasil peninggalan ini habis untuk perobatan seperti itu. Maka disarankan oleh salah satu tokoh masyarakat di sekitarnya agar Ibu Winda cepat menikah. Ya, walaupun memang sudah tidak ada rasa lagi terhadap laki-laki, Winda akhirnya menurutin petuah dari pemuka, dari tokoh masyarakat tersebut. Akhirnya dia menikah, yang sekarang menjadi suaminya, yaitu Pak Iwan. Bukan tanpa sebab ya, saya di rumah Ibu Winda dan suaminya Pak Iwan, itu rumahnya sangat sederhana sekali. Berapa perabotan juga sangat sederhana. Bahkan ngelihat dari kondisi dia, untuk makan sehari-hari aja sudah susah sekarang. Apalagi sekarang dikaruniai 2 putri. Yang pertama itu usianya 12 tahun, kemudian yang keduanya sekitar 8 tahun. Dan Ibu Winda mengeluh kepada saya bahwa putrinya yang 12 tahun juga sudah merasakan alat vitalnya sakit. Dia takut hal-hal seperti yang Ibu Winda alami terjadi pada anaknya. Bahkan Bu Winda berkata kepada saya, biarlah Kang Idod, kalau nasib saya seperti ini sampai mati, ya karena saya sudah ikhtiar sampai semua kekayaan saya dihabis, saya mungkin terima. Tapi kalau anak saya yang tidak berdosa ini mengalami nasib seperti saya tidak ridho. Saya tidak mau mati dulu, katanya. Itu saya mendengar itu saya sangat terharu sekali. Nah, akhirnya Ibu Winda mencerita lagi mengenai kondisi-kondisi dirinya yang memang tak kunjung sembuh. Nah, baru saja dia menikah di malam pengantin, di mana Winda dan Pak Iwan itu mau mengadakan malam pertamanya. Karena mungkin sudah kelelahan, jadi Pak Iwan itu mungkin tertidur ya di malam pengantin itu. Dia ngerasa sangat kecewa, sangat marah sekali Pak Iwan itu. Karena apa? Belum juga dia menikmatin malam pertama, ternyata dia melihat bahwa di atas tubuh Winda itu sudah ada sosok seperti kabut yang berwarna hijau itu menindih tubuh Winda. Mas Iwan berontak sebetulnya, mau istilahnya sebagai suami ya, mau membela istrinya, namun mau dikata ya, tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, hanya mata dan nafas yang bisa berjalan normal. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa istrinya sedang ditubuhin oleh makhluk-makhluk astral ya. Bukan itu aja. Setelah buta hijau selesai, kemudian makhluk-makhluk lain juga bergantian. Betapa marahnya Iwan waktu itu. Sampai dia menyaksikan dengan mata kepala dia sendiri, air matanya bercucuran.
dan Winda tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, disitulah baru Iwan tahu permasalahan istrinya tersebut. Pernah sewaktu-waktu Winda itu disarankan oleh Iwan itu, Mas Iwan suaminya ini, untuk berobat ke psikiater. Barangkali ada gangguan kejiwaan, depresi karena ditinggal mantan suaminya waktu itu. Ternyata mungkin penilaian dari psikiater kan berbeda. Tapi setelah suaminya menyaksikan kondisi-kondisi secara langsung pada saat Winda diperkosa, baru dia menyadarin bahwa istrinya ini bukanlah kejiwaan, tapi dia betul menyaksikan dengan mata dan kepalanya sendiri. Nah, itulah dimana akhirnya Winda bertemu dengan kami. Setelah dia menyaksikan video-video kami di mengulas semalam, dan kebetulan alhamdulillah saya juga merasa dan teman-teman itu ada waktu, saya juga sempat bersyukur bertemu dengan Ibu Winda. Nah, disitulah saya mencoba untuk mengadakan pendekatan, baik melalui terapis maupun dengan pendekatan secara psikologis ya. Maka sekitar pukul 9 malam waktu itu, kami bertiga, saya sendiri, kemudian Kibayan, dan ada lagi satu orang yang membawa kamera, dan itu dipersilahkan sama Pak Iwan dan Ibu Windanya. Yang anehnya, ketika kamera kita buka, kita membuka kamera di tempat lokasi, di kamarnya Ibu Winda, di kamar dapur, itu semuanya blank, tidak ada gambar sama sekali. Jadi apa yang mau dikata, kembali kita ulang, barangkali ada yang error dari kamera yang kita bawa ini. Ternyata semua baik-baik saja. Kita ulangin lagi, ternyata blank, semuanya hanya gelap. Ya sudah, akhirnya memang mungkin belum jodohnya lah, barangkali ini tidak mau diliput. Akhirnya kami coba mengadakan terapi terhadap Ibu Linda, dan saya juga sarankan kepada anaknya yang masih 12 tahun ini. Ini kasihan sekali. Nah, waktu itu juga Ibu Linda sepertinya kejang-kejang. Dia merespon seperti ada sesuatu yang bukan dirinya lagi. Namun kita bertiga sempat mengantisipasi lah. Setelah semuanya selesai, kemudian beberapa lokasi kita juga tabur dengan cairan yang sudah disiapin, yaitu air garam dan beberapa daun-daunan. Saya secara sepintas ya melihat sosok-sosok yang pernah digambarkan oleh Ibu Winda ini. Pertama, sejenis kabut yang ada di sisi ruangan Ibu Winda ini, bentuknya cukup besar, cuma seperti tidak nyata. Bentuknya seperti kabut membentuk sosok seseorang, tapi itu berwarna hijau. Dia keluar seperti cepat sekali keluar dari rumah itu, hebat. Kemudian dilanjut oleh sosok-sosok lain. Nah, alhamdulillah pikir saya untuk sementara ini kemungkinan hal-hal yang memang menimpa Ibu Winda ini bisa diantisipasi. Setelah itu hampir kurang lebih penanganan secara terapi ini memakan waktu cukup lumayan, karena kita juga terpengaruh waktu itu, karena betapa ruwetnya kondisi waktu itu di rumahnya Ibu Winda ini. Jadi bapaknya juga sudah terkena pengaruh sesuatu yang negatif, apalagi Ibu Windanya, anak-anaknya juga, sekitar rumahnya sudah penuh semua. Nah,
Akhirnya setelah semua ritual selesai, kurang lebih setengah 12, kami pamit. Nah, kami pulang. Alhamdulillah kejadian di jalan lancar-lancar saja, tidak ada apa-apa. Singkat cerita, setelah 5 hari berlalu, coba saya kontak lagi Ibu Winda, bagaimana perkembangannya. Setelah saya kontak, Ibu Winda menjawab bahwa Kang Idod, alhamdulillah saya sudah 5 hari tidak disetubuhin dan kondisi anak normal. Nah, kemudian minggu kedua saya kontak lagi, ternyata Ibu Winda tidak mengangkat. Entah pikir saya mungkin sibuk, mungkin dalam keadaan ada sesuatu yang nggak sempat untuk ngangkat telepon saya. Tapi alhamdulillah besok harinya dia kontak kepada saya, Kang Idod, maaf ya, saya kebetulan ada yang menawarkan pengobatan. Nah, kebetulan itu dulu pernah saya dibawa oleh yang bersangkutan. Kebetulan yang bersangkutan itu orang kaya dari Surabaya. Dia juga mungkin menyuratin orang tersebut. Pernah juga ditanganin sama yang bersangkutan hingga dibawa ke Solo, dan hasilnya hanya 1 minggu katanya sih sembuh. Kemudian terjadi lagi hal seperti itu. Nah, ini yang kedua kalinya dia datang juga, karena dia mungkin orang kaya, orang ya termasuk konglomerat lah. Jadi bukan hanya mendapatkan fasilitas pengobatan saja, Ibu Winda bicara, saya juga mendapatkan sejumlah uang untuk kehidupan dia. Mungkin dia sangat dermawan lah. Nah, maka dibawalah Winda, suaminya dan anak-anaknya ke Solo lagi untuk melakukan pengobatan yang sudah disediakan oleh orang dermawan tersebut. Dia minta izin ke saya. Ya bagaimanapun saya merasa bersyukur ya kalau memang ada orang yang berbaik hati. Ya sudah Bu, silahkan. Mungkin kalau itu baik buat ibu, apalagi dari sisi ekonomi, dari sisi spiritual, pengobatan, adalah semua. Saya cuma bisa berdoa di sini. Nah, setelah singkat waktu, kurang lebih 1 minggu dari Solo dia pulang. Ternyata malamnya disetubuhin lagi. Karena apa? Ibu Winda ngontek saya lagi. Kang Idod, awalnya bagus ya. Setelah saya dari Solo, kok makhluk itu datang lagi Kang Idod. Saya juga nggak habis pikir, kok bisa bandelnya makhluk-makhluk tersebut. Apa bisa jadi benteng-benteng saya yang tadinya sudah rapat dalam tubuh Winda dan keluarganya bisa jadi terpecah oleh pengobatan orang-orang berikutnya. Tapi wallahu alam, kembali dia terjadi pemerkosaan lagi. Bahkan 1 malam bisa 4 makhluk. Luar biasa. Akhirnya saya datang lagi ke sana. Coba waktu itu saya juga belum punya pola bagaimana ini sebetulnya penanganan secara idealnya. Saya coba terapi lagi seperti awal. Namun kali ini sepertinya kekuatannya berbeda dengan awal yang saya tangani. Jadi mungkin makhluk penyupangan pesugihan ini berbeda dengan makhluk-makhluk astral pada umumnya, di mana makhluk-makhluk yang khodam pada umumnya yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, dia menanganin seseorang yang mempunyai makhluk dari pesugihan, maka makhluk khodam itu ditaklukkan oleh makhluk-makhluk pesugihan tersebut. Bahkan yaitu bisa jadi makhluk-makhluk khodam tersebut yang diberikan bagian untuk
menikmatin tubuh Winda. Jadi bukan lagi dia bisa menanganin untuk ada perubahan dari masalah Ibu Winda, bahkan dampaknya lebih berat. Karena makhluk itu kalah dengan sosok-sosok dari makhluk pesugihan tersebut. Nah, akhirnya saya untuk kedua kalinya coba menanganin semampu saya. Seperti biasa saya datang 3 orang, coba juga untuk meliput ya. Namun kembali hasilnya seperti pada saat awal pertama kita menangani, yaitu blank, gelap. Nah, di situ kami coba bentuk-bentuk terapi yang lain. Betul juga, histeris Winda. Dia tidak tahan, tidak bisa mengendalikan dirinya. Matanya ke atas, tangannya juga kemana-mana seperti mau mencakar. Luar biasa. Itu hampir kejadian itu kurang lebih 1 jam dengan bahasa-bahasa yang saya tidak dimengerti. Muncul bahasa-bahasa dalam suara Ibu Winda tersebut. Saya tidak paham bahasanya. Setelah kami juga dengan bersusah payah, karena memang letih sekali penanganan hal-hal seperti itu, akhirnya untuk kedua kalinya kami selesai menangani tersebut. Dan kami pulang kembali ke rumah. Nah, kembali 1 minggu kemudian, memang tidak terjadi ada pemerkosaan lagi. Namun lagi-lagi Ibu Winda itu ada yang menawarkan pengobatan lagi. Dia ikut, dia menerima. Padahal cara pengobatannya mungkin Ibu Winda tidak paham. Nah, disitulah di saat Ibu Winda ditanganin oleh orang-orang lain, maka saya baru tahu bahwa benteng-benteng saya, energi saya yang tadinya bersemayam di tubuh Bu Winda, itu sebenarnya sudah dihancurkan sendiri dari jiwa Windanya, dari jiwa Ibu Windanya. Dia sendiri yang membobol dari dalam. Nah, itulah yang untuk kedua kalinya. Selama 1 minggu tidak ada lagi hal-hal yang memang membuat Ibu Winda itu disetubuhin. Setelah ditanganin yang kedua kali, 3 hari kemudian terjadi lagi persetubuhan lagi. Akhirnya Ibu Winda ngontek saya lagi. Mungkin karena Ibu Winda itu merasa nggak enak. Dan saya juga akhirnya banyak hal-hal yang perlu dikerjakan kan. Bukan untuk hal-hal Ibu Winda aja. Masih banyak yang harus saya kerjakan. Jadi tidak mungkin saya harus bolak-balik 2 atau 3 hari ke rumah Bu Winda. Nah, disitulah setelah saya kontak lagi ke rumah Bu Winda. Nah, Bu Winda itu tidak pernah ngangkat lagi telepon saya. Dan akhirnya wallahu alam sampai sekarang kondisinya. Beberapa kali saya coba kontak lagi, barangkali merespon. 2-3 kali saya kontak, dia juga tidak menjawab. Nah, mungkin merasa mungkin Bu Winda nggak enak kepada diri saya, apa gimana saya tidak tahu ya. Pengalaman yang barusan sekitar di bulan Maret 2022 itu dari subscriber kami yang sempat ngontek kami dan kami juga sempat menanganin, kondisinya seperti itu. Apa penjelasan Kang Igdot kalau memang gangguan goib itu bisa jadi warisan ya, turun temurun? Jadi sepertinya begini, Kang sisi-sisi dari Ibu Winda itu seperti pesugihan. Itu makhluknya itu menginginkan anak keturunan itu melanjutkan tradisi dari ibunya untuk melanjutkan pesugihannya.
yang saya tangkap dari kesimpulan dari cerita Bu Winda dan penanganan saya di Bu Winda, ternyata dari pihak anak-anaknya itu tidak ada yang respon. Mungkin ketakutan, mungkin dia juga tahu sisi-sisi resikonya, sehingga makhluk tersebut itu terus-menerus mengintimidasi agar melakukan lagi pesugihan seperti ibunya. Namun kembali anak-anaknya tidak mau. Maka adiknya Winda ini yang sebut Wati itu akhirnya kan depresi, mungkin juga diperkosa seperti Winda tersebut. Cuma dia kan diam. Nah mungkin karena dia orang tertutup, tidak punya solusi, mungkin penyelesaiannya dia gantung diri. Nah setelah Wati itu meninggal, dia pindah ke Winda. Nah sinilah sasaran yang terakhir. Mungkin sampai habis keturunannya mungkin. Di mana habis keturunannya mungkin makhluk tersebut akan kembali. Ya tergantung mungkin pada saat mengadakan pesugihan itu, mungkin bisa jadi ibunya Winda itu taruhannya mungkin anak-anaknya. Bisa jadi. Kalau tidak melanjutkan tradisinya. Itu Mang E. Dan sebaiknya kalau melakukan pengobatan itu hanya ke satu ahli spiritual, jangan campur-campur gitu. Itu gimana maksudnya? Ya, jadi tergantung metode ya. Jadi kalau memang seseorang itu memang yang sakitnya karena memang pengaruh dari makhluk. Nah, kalau pengobat itu menggunakan kodam, nah kodamnya itu kalah dengan makhluk yang dia tanganin, maka itu akibatnya fatal. Jadi bisa jadi makhluk tersebut menjadi bagian dari makhluk yang menangnya itu. Nah itu sistem makhluknya seperti itu, kalah menang. Jadi pengikutnya. Nah, itu. Jadi bertambah kuat. Bertambah kuat, menjadi anak buahnya lah istilahnya sih. Oke. Sobat MM, itu kisah yang sangat menarik sekali, dan mungkin Kang Idot ingin menyampaikan sesuatu dari kisah ini Kang Idot untuk subscriber kita. Ya mungkin yang pertama bahwa pesugihan itu sebetulnya mempunyai dampak-dampak yang sangat panjang, sangat luar biasa. Bukan saja hanya pada dirinya, tapi bagi keluarganya dan anak-anaknya itu. Nah yang kedua mungkin pesugihan itu tidak langgeng. Apapun kekayaan yang dia dapat itu dalam sekejap, di mana semua selesai aturan-aturannya, maka habis. Bahkan seperti terbalik, susahnya yang melampaui batas. Itu. Jadi bukan lagi hanya sekedar susah, tapi dia sakit, bahkan rezekinya juga dihabisin semua. Jadi terbalik lah, yang tadinya kaya raya bukan lagi miskin, jauh di bawah miskin. Ada nggak pelaku pesugihan yang abadi Kang Idot? Yang lama gitu. Nah biasanya itu diwariskan kepada anak keturunannya. Tapi tetap dampaknya seperti itu. Tetap dampaknya akan merugikan pihak-pihak lain. Biasanya seorang tua yang takut hartanya itu habis, nah anaknya itu melanjutkan lagi. Terus menerus. Tuh. Tumbal demi tumbal. Nah iya. Jadi anaknya yang kaya tapi dia ada yang dikorbankan. Oke, baik. Nah Sobat MM, itulah kisah nyata dari Kang Idot yang mengobati atau menolong pasien dari subscriber Mengulas Malam ya. Jangan lupa untuk berkunjung ke channel Kang Idot dan Kibayan Mengulas Malam untuk menyaksikan dan menonton sepak terjang dari Kang Idot dan Kibayan. Kita tunggu di Mengulas Malam. Saya Mang Ei dan tim akhirnya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kang Idot terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.